Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin, sidang pendengar yang budiman yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini adalah akibat-akibat buruk perbuatan dosa. Telah berulang kali Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya mengisahkan kepada kita gambaran tentang azab dan akibat-akibat dosa umat-umat yang berlalu. Maka sepantaslah kita sebagai kaum muslimin mengambil ibrah dan pelajaran dari kisah-kisah mereka. Bagaimana Allah telah menghancurkan kaum Nabi Nuh, kaum Fir'aun, Tsamud, dan kaum Lut, dan lain-lainnya. Oleh sebab itu, selayaknya lah kita sebagai kaum muslimin membandingkan keadaan kita dengan keadaan mereka. Selama ini dan masih segar dalam ingatan kita, berbagai bencana dan musibah tak henti-hentinya menimpa negara yang kita cintai ini. Oleh sebab itu, sebaliknya pantaslah kita bertanya, dan juga pantas pula kita untuk menintrospeksi diri kita, kembali merujuk keadaan diri kita masing-masing, bukan saling menyalahkan atau menganggap bahwa timbulnya musibah akibat dosa orang lain, dan kita menganggap diri kita bersih dari perbuatan-perbuatan dosa. Oleh sebab itu, sebenarnya kita katakan berulang kali Allah menceritakan tentang kaum-kaum yang dihancurkan dalam kitabnya yang mulia, supaya umat manusia mengambil ibrah dan pelajaran dari kisah mereka. Mengapa mereka ditimpa azab dan bencana? Apakah karena mereka miskin, atau karena tidak punya angkatan perang yang cukup, atau karena sistem politik dan ekonomi mereka yang lemah, atau karena hal yang lain, yaitu karena kufur dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menolak kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah gambarkan dalam kitabnya, wa kam ahlakna minal qurun min ba'di Nuh, betapa banyaknya telah kami binasakan dari generasi-generasi setelah kehancuran kaum Nabi Nuh. Dalam ayat lain Allah katakan, alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'umul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin. Bukankah kami telah menghancurkan dan membinasakan, bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang terdahulu, kemudian kami perlakukan adab kami terhadap mereka akan orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa. Dalam firman lain Allah katakan, فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil,
Dan di antara mereka ada yang ditimpa oleh suara keras yang mengguntur. Dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Dan Allah sekali-kali tidak menganiaya mereka, akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Atau Allah tidak pernah menzalimi mereka, akan tetapi mereka sendirilah yang menzalimi diri mereka sendiri. Dalam beberapa ayat yang di atas tadi dapat kita pahami bahwa akibat-akibat dosa membawa kehancuran kepada umat-umat yang berlalu. Maka di sini pula lah kita sebagai kaum muslimin untuk merujuk kembali keadaan diri kita masing-masing, keluarga kita dan masyarakat kita. Sebagaimana Allah telah gambarkan kepada kita tentang kehancuran umat-umat yang telah berlalu. Di antara mereka kata Allah ada yang dihancurkan dengan hujan batu. Siapa mereka? Yaitu kaum Ad. Dan di antara mereka ada yang ditimpa oleh suara yang begitu keras, yaitu kaum Samud. Dan di antara mereka ada yang ditenggelamkan ke dalam bumi, yaitu adalah Qarun, yaitu yang bangga dengan hartanya, atau mungkin saja ada orang yang bangga dengan teori-teori ekonominya, atau orang yang bangga dengan bala tentaranya. Sebagaimana Allah katakan tentang Fir'aun, maka oleh itu wa minhum man aghraqna, dan di antara mereka ada yang ditenggelamkan oleh Allah. Kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah merahmati kita semua. Oleh sebab itu selayaknya lah kita merenung dan memikirkan dosa-dosa kita. Sebenarnya dipesankan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum kamu diperhitungkan. Hitung-hitunglah dosamu. Merenung sejenak apa yang telah kita berikan untuk diri kita di akhirat kelak. Perbuatan dosa mempunyai akibat yang sangat buruk bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Baik bagi pribadi ataupun keluarga, masyarakat, bahkan negara. Sewaktu di dunia beragam bentuk akibat, yang diantaranya adalah pengaruh dosa kepada hati manusia. Dosa dapat membuat hati kita keras dan buta terhadap kebenaran. Ketika dosa sudah menumpuk, akan menutup pintu hati dari menerima kebenaran. Maka hati menjadi buta dari melihat kebenaran, bahkan membuat hati menjadi terbalik dalam menilai. Sebenarnya pada masa sekarang ini, yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Orang yang ingin melarang orang melakukan kemungkaran dianggap salah, bahwa itu adalah melanggar kebebasan hak asasi manusia. Apabila ada orang mengingkari kemungkaran dianggap salah karena ini melanggar hak asasi manusia. Sebaliknya orang menghina ada orang yang menutup aurat, tetapi tidak pernah menghina orang-orang yang keluar dengan berpakaian renang, berjalan di tengah pasar di mana-mananya. Sebagian orang menghina karena dia pakai jenggot. Dia tidak punya jenggot, tetapi dia yang kebakaran jenggot. Inilah akibat dosa yang telah salah dalam menilai. Orang yang menjalankan agama dianggap sebagai orang yang ekstrim. Orang yang tidak menjalankan agama itulah orang yang terbaik. Inilah hati-hati yang telah buta dalam menilai kebenaran. Telah terbalik dalam melihat kebenaran. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Karatan dosa senantiasa mengotori kesucian hati. Pada akhirnya hati dikelilingi secara menyuruh oleh karat yang tebal, yang sulit ditebus oleh cahaya ilmu dan iman. Pada berikut ini, marilah kita lihat bentuk-bentuk pengaruh dosa pada hati manusia. Pertama, dosa mengatup hati. Sebenarnya Allah gambarkan tentang hati-hati orang kafir. Di awal surat Al-Baqarah Allah katakan, Innal ladhina kafaru sawa'un alaihim. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawah. Walahum azabun azim. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka.
kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Dalam ayat yang mulia ini terdapat beberapa akibat dosa ketika kebenaran hanya sekedar lewat saja tanpa direnungkan dan diamalkan. Apalagi tidak memperhatikan nasihat-nasihat Al-Quran dan Sunnah. Seolah-olah dia tidak mendengar. Kalau dia pun hadir dalam ceramah, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tetapi apabila dia mendengar lagu-lagu, satu bait bisa dihafal sekali dengar oleh dia. Demikianlah pengaruh dosa kepada diri kita. Oleh sebab itu, hati-hati yang seperti ini, kata Allah, khatamallah ala qulubihim, yang pertama, akibat dosa yang tidak mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah, hatinya terkunci mati. Dan juga berpengaruh kepada pendengarannya. Pendengarannya tidak mampu menangkap kebenaran. Bukan tidak mendengar secara mutlak. Dan juga pandangan mereka tertutup. Tertutup dari melihat kebenaran. Dari melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Telinganya terkatup mendengarkan ayat-ayat Allah. Peringatan-peringatan Allah. Peringatan dan nasihat Rasulullah yang disampaikan oleh para orang-orang yang ingin mengajak kepada nama Allah. Oleh sebab itu Allah gambarkan dalam firman-Nya yang lain dalam surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad dzara'na al-jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguhnya telah kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan daripada jin dan manusia. Kenapa mereka itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tidak mau memikirkan, merenungkan, mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mereka mempunyai mata tidak mampu melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka mempunyai telinga, tidak mau mendengar ayat-ayat Allah dan mendengarkan kebenaran. Allah umpamakan mereka itu bagaikan binatang, ternak. Balhum adal, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Ulaikumul ghafil, ulaikahumul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Hati mereka terkunci dari menerima kebenaran, dari merenung dan memahami kebenaran. Tetapi demi untuk menentang kebenaran kadang-kadang hatinya terbuka. Bahkan untuk menolak dan mendebat kadang-kadang hati terbuka. Untuk berkhayal bagaimana mencapai rezeki, jabatan, dan kekuasaan kadang-kadang hatinya terbuka. Tetapi ketika mendengar ayat-ayat Allah, hatinya tidak bergeming, tidak bergetar. Demikian pula pandangan mereka. Tidak mau melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang ada pada alam raya ini. Demikian pula pada diri mereka. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian ya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, apakah kalian tidak merenungkannya? Demikian pengaruh dosa kepada berbagai panca indera manusia. Matanya apabila untuk melihat sesuatu yang diharamkan, apakah itu gambar-gambar porno atau film-film porno dan selain macamnya, terang. Tetapi ketika baru saja akan memulai membaca Al-Quran, matanya langsung ngantuk. Pendengarannya ketika ada pengumuman organ tunggal sangat jelas. Ketika ada panggilan untuk mengikuti pengajian, bagi dia kabur dari pendengarannya. Demikian pendengaran-pendengaran yang telah lari dan dikatup oleh dosa sehingga kebenaran sulit untuk didengar olehnya. Demikianlah pengaruh dosa. Bahkan orang-orang yang telah dipengaruhi oleh dosa panca inderanya Allah umpamakan, mereka itu bagaikan binatang ternak. Apa itu binatang ternak? Yang pemikirannya hanya untuk makan, minum, dan kepuasan seksual semata.
tanpa memikirkan kebaikan-kebaikan yang akan membawa bagi dirinya di akhirat kelak. Yang penting bagi dia adalah perut dan kebutuhan emosional seksualnya. Ulaika kal an'am bal hum adall. Allah katakan lagi, bahkan mereka jauh lebih sesat daripada binatang. Kenapa? Kalau kita lihat kadang-kadang memang manusia kadang jauh lebih sesat dari binatang. Kenapa? Binatang apabila dikasih celana itu topeng monyet nggak pernah mau nanggalin. Tapi manusia punya uang banyak tapi tetap ke pasar pakai celana pendek. Demikianlah manusia, ya, tidak berpikir secara sederhana. Dan yang lebih parah lagi, ini pengalaman pribadi saya di waktu bandara Juanda, Surabaya. Tidak segan-segan sepasang muda-mudi berciuman di tempat menunggu pesawat, orang menyaksikan sekian ribu orang. Tak satu pun orang yang mau menegur. Tapi karena kebetulan saya sudah tidak sabar, saya pergi ke dekat dia. Saya katakan, kalau kamu mau berbuat sesuatu, jangan di tempat yang ramai. Silakan ke tempat yang ke WC atau kemana. Apakah kamu tidak punya malu atau muka kamu lebih tebal daripada tembok? Kalau kita lihat kucing, apalagi anjing, memiliki malu daripada manusia. Ya, jarang sekali kita lihat dia melakukan hal-hal yang tidak senonoh di hadapan manusia. Itu binatang. Tetapi kenapa manusia sekarang tidak merasa malu di hadapan orang lain, melakukan perbuatan-perbuatan haram? Cukuplah dosa bagi dia, tetapi juga ingin menghadiahkan dosa kepada orang lain. Mereka tidak dapat menerima petunjuk dalam segala macam nasihat, ya, dan segala macam nasihat dan tidak berbekas padanya. Dan mereka tidak dapat memperhatikan dan memahami ayat-ayat Al-Quran sebagaimana Allah katakan dengan pendengaran mereka, dan tidak pula mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah yang mereka lihat di cakrawala, di permukaan bumi ini, dan pada diri mereka sendiri. Sederhana saja, jika manusia mau merenung bagaimana tanda kekuasaan Allah pada dirinya, yang sering kita beri contohkan dalam beberapa pelajaran, yaitu nikmat lidah. Lidah adalah nikmat Allah yang sangat agung, yang mampu membedakan antara yang asin dengan yang manis, yang pedas dengan yang dingin, yang asam. Kalau masuk air terasa sejuk, masuk sirup atau berbagai macam minum bisa dibeda-bedakan. Air aqua atau air jambu, air apapun saja. Demikian pula berbagai macam bentuk makanan. Lidah kalau kita lihat tidak ada apa-apanya. Apa zat yang dimiliki oleh lidah? Ya, coba kalau kita pikirkan, renungkan, dicabut nikmat lidah, walau hanya 1 hari saja. Ketika makan Kentucky tidak ada bedanya dengan makan pasir umpamanya. Ya, tidak ada bedanya. Minum air seni pun tidak akan ada bedanya dengan air aqua, karena lidah tidak punya memiliki rasa lagi. Nah, betapalah manusia ini ya kufur dan tidak bersyukur kepada Allah ketika melihat nikmat Allah yang begitu agung. Nikmat lidah yang sangat agung sekali. Kalau kita lihat betapa agungnya nikmat Allah pada diri kita, banyaknya tanda-tanda kebesaran Allah pada diri kita. Demikianlah, barangkali tidak akan kita perpanjang-panjang mengingat merenungkan nikmat Allah. Silakan lanjutkan, ya, kita merenung tentang nikmat Allah ini. Umpamanya gigi, kenapa gigi dalam batas tertentu berhenti tumbuh? Coba kalau gigi tumbuh terus, bagaimana kira-kira? Pasti akan ada di sana tukang potong gigi. Bagaimana kalau salah seorang kita kira-kira terlambat memotong giginya? Pasti orang-orang sekampung berhamburan lari dari kampung melihat dia. Demikian pula nikmat-nikmat yang lainnya Allah telah atur dengan spesial mungkin, serapi mungkin. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah jadikan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Silakan antum melanjutkan. Silakan kaum muslimin melanjutkan merenungkan nikmat-nikmat Allah. Bahkan para ulama, buang angin saja merupakan nikmat yang sangat agung. Itu nikmat buang angin. Betapa jutaan uang yang dikeluarkan bagi seseorang apabila dia tidak bisa buang angin. Subhanallah, demikianlah nikmat-nikmat Allah
yang mesti diragukan oleh kita. Demikian pula, ya, akibat dosa yang lain menyebabkan hati ditimpa penyakit. Sebagaimana Allah gambarkan tentang hati orang-orang munafik yang tidak jujur dalam keimanan mereka. Allah juga lanjutkan dalam firman-Nya awal surah Baqarah tadi, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi," yang mana mereka mengaku beriman tetapi mereka sebetulnya tidak benar-benar beriman. Kemudian Allah katakan fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka terdapat penyakit. Fazadallahu marada, lalu Allah tambah penyakit tersebut. Walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun, bagi mereka adalah azab yang pedih dengan apa yang telah mereka dustakan. Mereka bohong dalam keimanan mereka, sehingga menimbulkan penyakit dalam hati mereka. Penyakit ar-raibu, ragu-ragu. Penyakit asyakku, sangsi selalu. Ya, tidak mau yakin dengan kebenaran yang datang dari Allah. Banyak bentuk-bentuk penyakit. Ya, hasad, dengki, itu penyakit hati. Berbagai macam penyakit akan timbul dalam hati kita akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Ketiga, dosa membuat hati keras, membatu untuk mengingat Allah. Sebagaimana Allah katakan, tatkala Allah menyuruh orang-orang Bani Israil, masih dalam surah Al-Baqarah juga, yaitu ketika suruh menyembelih sapi untuk mengetahui orang membunuh salah seorang orang yang terbunuh di Bani Israil. Kemudian Allah katakan, "Tsumma qasat qulubuhum." Kemudian setelah itu, yaitu tatkala mereka tidak mengambil ibrah, pelajaran dari tanda kebesaran Allah yang mereka saksikan diri, yaitu hidupnya sapi yang telah mati dengan dipukul sebagian dari anggota tubuh sapi. Demikian yaitu hidupnya orang yang telah mati dengan dipukul sebagian dari anggota sapi yang mereka sembelih. Tanda tentang akan adanya hari berbangkit dan segala macamnya. Mereka tidak mau beriman. Allah katakan, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian hati mereka menjadi keras. Setelah itu, maka dia seperti batu. Ya, keras seperti batu hatinya. Bahkan lebih keras lagi kata Allah, "Aw ashaddu qaswah." Kenapa Allah umpamakan dengan batu, tidak umpamakan dengan baja? Karena baja bisa dihancurkan dengan air lama kelamaan. Tapi batu bertahun-tahun dalam air tak pernah hancur. Oleh sebab itu Allah gambarkan dengan hati kita itu, hati yang keras dengan batu. Bahkan hati itu lebih keras dari batu. Demikianlah hati-hati orang yang tidak terketuk oleh kebenaran. Ya, memantul kebenaran, cahaya keimanan itu memantul, tidak mampu menembus hatinya. Akibat dosa yang lainnya membuat pintu hati terkunci dari menerima kebenaran. Sebagaimana Allah gambarkan dalam firman yang lain, di samping firman Allah yang telah kita sebutkan sebelumnya, "Wa minhum may yastami'u ilaika wa ja'alna 'ala qulubihim akinnah ay yafqahu wa fi adanihim waqra." Dan di antara mereka ada orang yang mendengar bacaanmu, padahal kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka, sehingga mereka tidak memahami, dan kami letakkan sumbatan di telinganya. Demikian akibat dosa yang dilakukannya. Ketika mendengar kebenaran, dia berpaling dari kebenaran tersebut, tidak menerima kebenaran tersebut. Demikian pula akibat dosa lagi membuat hati ragu-ragu, bimbang dalam menerima kebenaran. Sebenarnya hati itu penyakit hati yang kita sebutkan sebelumnya. Hal ini digambarkan oleh Allah dalam firman-Nya, "Innama yasta'dzinuka alladziina la yu'minuuna bil akhirati innama yasta'dzinuka alladziina la yu'minuuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun." Ini tatkala orang-orang munafikin meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak berperang Tabuk. Mereka membuat alasan-alasan untuk tidak ikut perang bersama Rasulullah SAW. Allah katakan, "Sungguhnya yang akan meminta izin kepadamu," kata Allah, "hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hati mereka ragu-ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguannya." Inilah kita koreksi hati kita, apakah kita masih ragu-ragu tentang kebenaran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, tentang apa-apa yang disampaikan oleh Rasulnya. Oleh sebab itu baiklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih adanya keraguan-keraguan di dalam hati kita. Yang keenam, dosa menyebabkan hati terkunci dari memahami kebenaran sebagaimana firman Allah, "Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada 'anha
wa nasiya ma qaddamat yadahu inna ja'alna 'ala qulubihim akinnah ay yafqahu wa fi adhanihim waqra wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling daripadanya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sungguhnya kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka, sehingga mereka tidak memahaminya, yaitu tentang kebenaran dan ayat-ayat Allah tersebut. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka, dan kendati pun kamu menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya. Demikianlah pengaruh dosa, bahwa kebenaran tidak mampu menembus telinga, penglihatan, dan hatinya. Firman Allah pada ayat yang lain disebutkan, yaitu kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian halnya, akan tetapi hati mereka tertutup dosa dengan sebab apa yang telah selalu mereka usahakan. Inilah hati menutup, dosa menutup hati kita, sehingga tidak mampu melihat kebenaran, menerima kebenaran, dan menelaah kebenaran. Ketujuh, dosa membuat hati suka menentang kebenaran. Sebagaimana firman Allah, "Falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkira wa hum mustakbirun." Maka orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, sedang mereka sendiri adalah orang-orang yang sombong. Kedelapan, dosa membuat hati buta dari melihat ayat-ayat Allah al-kauniyah. Sebenarnya telah kita gambarkan tadi pada tentang kebesaran Allah pada diri kita. Ayat-ayat tentang kebesaran Allah, bukti-bukti kebesaran Allah pada diri kita. Allah katakan dalam firman-Nya, "Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha, aw adanu yasma'una biha, fa inha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengannya mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengannya mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Demikian Allah gambarkan ketika orang-orang tidak mampu melihat bagaimana tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi, baik itu bulan, matahari. Kalaupun di dunia sekarang orang mempunyai kasus BBM, tapi matahari tak ada orang pernah mengantarkan BBM ke matahari. Semenjak awal diciptakan Allah, demikian kekuasaan Allah, cahaya matahari tetap bersinar kepada kita. Siapa yang menghidupkan matahari? Mungkinkah patung-patung yang disembah oleh orang-orang yang selain Islam, atau Tuhan-Tuhan selain orang Allah? Tentu tidak mungkin. Ini sangat gebatul sekali orang-orang yang tidak melihat tentang kebesaran Allah, kekuasaan Allah yang ada di alam raya ini. Apalagi kita lihat bintang-bintang dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Allah katakan, "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Dan di antara ciri-ciri kebesaran Allah, min ayati al-lail, malam. Siapa yang bisa menjadikan siang menjadi malam? Tidak ada satupun orang. Siapapun yang bisa sekarang untuk menjadikan malam sekarang menjadi siang, tidak ada orang yang bisa menjadikan. Allah yang berkuasa dan berkehendak. Wan nahar, demikian pula siang. Kemudian wasyams, matahari. Wal qamar, dan juga bulan. Kemudian Allah katakan, janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan. Ada orang yang karena kagum dengan matahari, kagum dengan bulan, lalu dia menyembah. Wasjudu lilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Tetapi bersujudlah, sembahlah Rabb yang menciptakan matahari dan bulan. Betapa sangat herannya kita, negara yang termaju di dunia di bidang teknologi seperti Jepang, masih banyak di antara mereka yang menyembah matahari. Oleh sebab itu, kebodohan yang sejati, jahiliyah, bukanlah jahil di bidang teknologi, tapi jahil tentang Rabb-nya. Inilah jahiliyah, karena jahiliyah di masa Rasulullah SAW bukanlah orang tersebut tidak mengerti tentang teori perdagangan, tetapi mereka berdagang antara Syam, ya,
Sebenarnya Allah sebutkan di ilafi Quraisy ilafi rihlatash syita'i was-shaif. Mereka berdagang Syam dan ke Yaman. Jelas bahwa kebodohan kejahilan adalah itu kesyirikan dan kekufuran kepada Allah. Kemudian dosa membuat hati buta dari melihat ayat Allah syar'iyyah. Tidak mampu merenungkan ayat Allah. Setiap dibacakan ayat Allah melantun, tidak mampu menembus hatinya, pendengarannya. Afala tadabbarun al-Qur'an am ala qulubihim aqfaluha? Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an, merenungkannya, atau hati mereka terkunci? Itu berapa pengaruh dosa ke dalam hati manusia. Kesimpulannya, dosa sangat berpengaruh terhadap hati manusia di dalam mendengar pendengaran, mengamalkan pendengaran, menerima pendengaran. Dalam menerima kebenaran dan memahami kebenaran. Yang kedua, pengaruh dosa pada penglihatan dan pendengaran manusia. Ini sudah kita gambarkan tadi pada awal surah Baqarah yang mana Allah katakan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah kunci hati, ya, pendengaran dan penglihatan pendengaran mereka. Dosa membuat mata buta akan kebenaran dan menjadikan telinga tuli dari mendengarkan kebenaran. Sebagaimana firman Allah yang telah kita sebutkan sebelumnya, kemudian juga firman Allah dalam surah Al-Baqarah juga, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Juga firman Allah, ulaika alladzina taba'a ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Ini hampir-hampir semirip dengan apa isi ayat ini dengan ayat yang telah kita bacakan, yaitu ayat surat Al-A'raf tadi. Mereka itulah orang-orang yang hati, pendengaran dan penglihatannya telah dikunci mati oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Demikian pengaruh, ya, dosa terhadap pendengaran dan penglihatan manusia. Jadi bukan berarti dia tidak mendengar secara hakiki sama sekali, tapi dalam mendengar kebenaran yang dimaksud oleh Allah ini yang dinafikan. Buktinya kenapa? Ketika telinganya kalau rayuan cepat didengar oleh dia, tetapi rayuan Allah dan Rasulnya untuk mengikuti kebenaran tidak didengar oleh dia. Matanya kalau melihat, ya, sinetron, acara-acara TV sangat terang, tapi untuk melihat Al-Quran matanya kabur. Subhanallah. Jadi oleh sebab itu bahwa dosa semakin lama akan semakin mengubur orang yang melakukannya, akan menenggelamkan orang yang melakukannya. Ketiga, pengaruh dosa pada perawakan manusia. Dosa bisa merubah seseorang tadi bertingkah laku, bahkan mirip sebagaimana binatang, sifat binatang yang disukainya. Oleh sebab itu Allah gambarkan kepada kita yang mana sifat orang Bani Israel, sebagian orang-orang Yahudi dari Bani Israel mirip suka seperti kera dan babi. Allah rubah bentuk mereka menjadi babi dan kera. Jadi dosa bisa merubah bentuk perawakan seseorang bila sudah mencapai pada puncak dosa. Dosa betul-betul merubah bentuknya kepada bentuk binatang. Sebagaimana Allah telah merubah bentuk sebagian orang-orang Bani Israel menjadi bentuk babi dan kera. Sebagaimana firman Allah, "Qul hal unabbiukum bisyarri min dzalik matubatan 'inda Allah man la'anahu Allah ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhum al-qirata wal khanazir wa 'abada at-taghut ulaika syarrun makanan wa adallu an sawa'is sabil." Katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah taghut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih sesat dari jalan yang lurus. Ada pula yang memahami, orang-orang yang tidak paham tentang kebenaran mengatakan bahwa nenek moyang manusia adalah kera. Dengan dalil apa? Dalilnya ayat ini. Allah katakan, di sini bukan kera yang menjadi manusia, di sini adalah manusia yang menjadi kera yang dirubah oleh Allah. Artinya apa? Di sama saat itu sudah ada kera dan sudah ada manusia. Oleh sebab itu kebatilan teori Darwin yang masih dipelajari oleh sebagian orang sekarang ini jelas kebatilannya. Jadi kalau dia berdalil dengan ayat ini,
sangat batil sekali. Kenapa? Karena yang dirubah manusia menjadi kera, bukan manusia menjadi kera, bukan kera yang menjadi manusia. Jadi kalau ada orang menyatakan bahwa asal manusia adalah kera, inilah orang yang sangat sesat dan tidak memahami ayat ini. Karena apa? Karena manusia sudah ada sejak dahulu dan kera juga sudah ada. Artinya sudah ada kera dan ada manusia. Oleh sebab itu dirubahlah bentuk manusia menjadi binatang oleh Allah karena kemurkaan Allah kepada mereka sebab dosa yang telah mereka lakukan. Buktinya apa? Sampai sekarang manusia tetap manusia, kera tetap manusia, tidak pernah habis kera menjadi manusia. Oleh sebab itu teori revolusi yang diagungkan oleh orang, ya, itu sangat batil sekali dan tidak pernah kita rubah melihat, ya, kera-kera di hutan menjadi manusia, tetap kera juga. Jadi tidak mesti ada kesamaan kemiripan lalu berarti bahwa manusia berasal dari kera tersebut. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, jadikanlah ibrah orang-orang yang dirubah Allah bentuk mereka menjadi kera dan babi. Ketika sifat-sifat binatang tersebut telah menguasai akhlak dan tindak tanduk mereka. Demikian Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Miftahur Darus Sa'adah, ya, beliau katakan jadikanlah ibrah orang-orang yang dirubah Allah bentuk mereka menjadi kera dan babi. Ketika sifat-sifat binatang tersebut telah menguasai akhlak dan tindak tanduk mereka. Yang keempat, dosa membuat orang malas dari melakukan kebaikan dan beribadah. Demikian orang-orang munafikin, dosa mereka membuat mereka malas untuk beribadah kepada Allah. Allah gambarkan dalam firman-Nya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Demikian pula ketika mereka, ya, kita terjemahkan ayat dulu, dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Mereka berbuat ria terhadap manusia. Pun amal yang sedikit ini dilakukan dengan ria juga. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Ya, bahwa dosa membuat orang malas untuk beribadah. Demikianlah sebagian para ulama salaf mengatakan, apabila dia malas untuk qiyamul lail, maka dia katakan, ini adalah akibat dosa yang aku lakukan. Oleh sebab itu, rasa kemalasan kita beribadah. Kalau sholat, ingin cepat saja, bahkan bagaikan orang yang di dalam air kelemasan, atau bagaikan orang dalam tahanan, ingin cepat lari keluar dia dari sholatnya. Ini akibat dosa-dosa kita, maka oleh sebab kita perlu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan saat bertemu dengan Allah di dalam sholat, berdialog dengan Allah dalam sholat kita merasakan nikmat. Karena kita saat itu adalah bermunajat dengan Rabb kita yang menciptakan kita. Demikian pula sifat orang munafikin malas untuk berjihad sebenarnya telah kita gambarkan. Itu mereka minta izin tidak mau berjihad. Demikian pula Allah katakan, la ya'tuna sholata illa hum kusala wa la yunfiquna illa hum karihun. Ya, malas berimpak, malas salat, dan mereka tidak mengajarkan salat melainkan dengan malas, dan tidak pula menafkahkan harta mereka melainkan dengan rasa enggan. Demikianlah mereka, orang-orang yang dosanya membuat dia malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelima, dosa menyebabkan hilangnya nikmat. Ya, sebagaimana Allah firmankan, dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah samii'un 'alim. Kadabi ali fir'aun wal ladina min qablihim kadzabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum bidhunubihim wa aghraqna 'ala fir'auna kullan kanu dhalimin. Ini kata Allah, sisaan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada suatu kaum hingga kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya apa? Ketika ketaatan dirubah dengan keingkaran kepada Allah, Allah katakan Allah tidak akan pernah merubah nikmat yang telah diberikan kepada suatu kaum sampai mereka sendiri yang berubah diri, merubah sikap, merubah ketaatan dengan kemungkaran, kemaksiatan. Oleh sebab itu Allah katakan dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian mau bersyukur, aku akan tambah nikmat itu. Dan jika kalian kufur, rasakan nanti adabku sangat keras. Banyak lagi ayat-ayat yang lain, ya, yang menyatakan bahwa akibat kurang bersyukur kepada Allah, Allah akan mencabut nikmat yang telah diberikannya pada kita. Barangkali ini adalah renungan bagi bangsa kita. Yang dahulu kita katakan negara yang sangat subur,
negara yang begitu subur, bahkan orang-orang yang luar negeri yang datang ke negara kita kagum dengan kesuburannya. Dikatakan oleh mereka ditancapkan tongkat menjadi sebuah pohon. Tapi sekarang sudah ditanam pohonnya banyak, justru semuanya menjadi tongkat. Tidak ada yang tumbuh lagi. Apa ini? Adalah karena kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata dulu sebagaimana kita katakan, sebenarnya jannatul ard, bahkan di antara mereka yang pernah berkunjung ke negara kita katakan bagaikan surga bumi. Ya, kenapa? Begitu suburnya. Sekarang kita menangis kekurangan pangan. Ya, banyak hama. Ya, bermacam bentuk-bentuk hama yang telah merusak tanaman. Kekeringan dan segala macamnya. Maka kita perlu merenung barangkali, apakah nikmat yang selama ini kita syukuri atau tidak. Ya, oleh sebab itu, karena kita berubah, maka Allah pun berubah kepada kita. Merubah nikmat yang telah diberikan kepada kita, karena kita merubah nikmat tersebut dengan kemalasan beribadah dan kekufuran, keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mencabut nikmat yang telah dilimpahkannya kepada suatu kaum selama kaum itu tetap taat dan bersyukur kepada Allah. Keenam, dosa menyebabkan terjadinya kerusakan di muka bumi. Sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah muncul kerusakan di darat dan di laut dengan sebab ulah perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Demikian kerusakan kita lihat, ya, di darat dan di laut, berbagai macam bentuk kesulitan, ya, kehancuran telah menimpa kita, ya, akibat kerusakan kita lakukan sendiri, akibat tangan kita sendiri, pakai itu banjir bandang, lumpur panas, dan segala macamnya. Allah hendak merasakan sebagian dari perbuatan yang telah kita lakukan. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan kita kembali kepada kebenaran, ya, kembali bersyukur kepada Allah serta memanfaatkan segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hal yang diridhai oleh Allah, bukan menghambur-hamburkan nikmat tersebut kepada hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh, dosa menghilangkan rasa cemburu dan malu. Disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Rawahul Bukhari. Kata Rasulullah SAW, di antara, ya, sesungguhnya di antara yang diketahui manusia dari perkataan kenabian pertama, apabila kamu tidak mempunyai rasa malu, lakukanlah apa yang engkau mau. Demikian manusia sekarang, rasa malu telah hilang, ya kan? Kita lihat keluar, ya, lebih enak bagi mereka mungkin tidak berpakaian, ya, hilang rasa malunya, berpelukan, bermesraan di hadapan orang lain dan segala macamnya. Bahkan kadang-kadang ada orang tua yang merasa minder apabila anaknya tidak bisa membawa pacar pulang. Kadang-kadang sebagian, ya, suami membonceng istri orang lain, atau istrinya pun dibonceng oleh orang lain. Demikian rasa cemburu, rasa ghira tidak ada lagi. Demikian rasa akibat dosa menghilangkan rasa cemburu dan malu kepada manusia. Ya, dihilangkan rasa cemburu dan malu di dalam diri manusia. Kedelapan, dosa membuat orang lupa diri. Ya, dosa membuat orang lupa diri. Sebagaimana firman Allah, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Akibatnya mereka melupakan perintah-perintah Allah, merupakan dari berzikir kepada Allah. Allah jadikan mereka lupa diri. Mereka menjadi orang-orang yang fasik. Demikian pula firman Allah, "Walladzina kadzabu bi ayatina sanastarjuhum min haitsu la ya'lamun." Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Jadi dengan cara mereka tidak sadar diri bahwa mereka sedang berbondong-bondong menuju azab Allah. Dan juga firman Allah, "Afa aminul ladzina makaru sayyiati an yakhsifallahu bihumul arda aw ya'tiyahumul adabu min haitsu la yash'urun aw ya'khudhahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin."
fama hum bimu'jizin aw ya'khudhahum ala takhawufin fa inna rabbakum la raufur rahim. Maka apakah orang-orang yang membuat makar yang jahat itu merasa aman dari bencana ditenggelamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau datang azab kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari, atau Allah mengazab mereka di waktu mereka dalam perjalanan, maka sekali-kali mereka tidak dapat menolak azab itu, atau Allah mengazab mereka dengan beransur-ansur sampai binasa, maka sungguh Tuhanmu adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pertama, Allah katakan, ya, merasa aman dari ditenggelamkan Allah, ya, tenggelamkan Allah bumi, ya, tenggelamkannya bumi oleh Allah bersama mereka. Itu mereka dimasukkan, apakah itu dengan bentuk-bentuk yang bermacam-macam, apakah itu longsor, lumpur dan segala macamnya, berbagai bentuk azab yang datang dari bumi yang membuat mereka tenggelam ke dalam bumi. Atau datang azab kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari. Mereka mengira, ya, dengan bangga umpamanya segala macam mereka telah memiliki anti gempa, anti gunung Merapi, peledakan gunung Merapi, atau peringatan-peringatan tsunami segala macamnya. Janganlah kita kira bahwa itu dapat, ya, menyelamatkan kita dari adab Allah, karena kalau Allah telah mentakdirkan apapun bentuknya, kecanggihan alat-alat yang hendaki. Kita ingat peristiwa-peristiwa sebagaimana ketika Gunung Merapi di Yogyakarta aktif, orang-orang konsentrasi kepada gunung. Justru yang menghancurkan manusia bukan gunung api. Orang merasa aman dari jauh dari gunung api, merasa aman-aman saja. Toh nyatanya mereka diporak-porandakan oleh gempa yang begitu dahsyat. Jadi oleh sebab itu janganlah kita sekali-kali merasa aman, ya, sedangkan kita penuh dengan melakukan maksiat. Ia lupa siapa dirinya dan tidak tahu apa yang bisa membahagiakan dirinya, tidak tahu kemana harus membawa dirinya, tidak tahu dirinya akan terdampar di mana, ya, tidak memiliki tujuan dalam hidup. Ia diombang-ambing oleh hawa nafsu dan, ya, di atas lautan dosa. Demikian banyaknya pengaruh dosa ke dalam hidup kita, dalam, ya, perjalanan hidup kita. Demikian juga dosa menyebabkan ditimpakannya azab secara tiba-tiba. Sebagaimana firman Allah, qad makara alladziina min qablihim fa atallahu bunyahum minal qawa'idi fa kharra 'alaihim as-saqfu min fawqihim wa atahumul 'adzabu min haitsu la yash'urun. Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya, lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas, dan datanglah adab itu kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari. Betapa banyaknya bencana-bencana yang kita lihat datang secara tiba-tiba, menghancur leburkan, bahkan memporak-porandakan berbagai negeri di dunia ini. Demikian pula firman Allah, kadzdzabal ladzina min qablihim. Allah katakan di sini telah mendustakan orang-orang sebelum mereka tentang Allah. Fa'atal adzab min haitsu la yash'urun. Maka mereka diberi adab dari arah yang tidak mereka kira-kira. Fa'adaqumullahu al-khizya fil hayatid dunya wa la'adzabul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasul atau mendustakan ayat-ayat Allah, maka datanglah kepada mereka azab dari arah yang tidak mereka sangka. Demikian pula firman Allah, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa.